Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita saat ini sudah sampai pada materi yang keempat, yaitu radio dan industri rekaman. Di awal bagian ini, kita sedang diajak untuk melihat gambaran besar radio dan industri rekaman. Jadi bukan cuma sekedar tahu apa itu radio atau bagaimana musik direkam, tapi kita akan melihat bagaimana keduanya berkembang dari waktu ke waktu. Bagaimana mereka membentuk industri dan bagaimana posisinya di tengah perubahan teknologi, khususnya di era digital sekarang. Menariknya, radio dan industri rekaman ini sebenarnya punya hubungan yang cukup erat. Keduanya saling memengaruhi dalam hal distribusi informasi dan hiburan. Jadi, slide ini kita sedang diposisikan untuk memahami bahwa yang kita bahas bukan sekedar media, tetapi juga sistem industri yang terus berubah mengikuti zaman. Kalau kita lihat sejarahnya, radio itu lahir dari sesuatu yang sangat ilmiah dan eksperimental. Awalnya, Heinrich Hertz menemukan bahwa ternyata di udara ada gelombang yang bisa membawa sinyal. Penemuan ini kemudian dimanfaatkan oleh Marconi pada tahun 1895 untuk mengirim pesan tanpa kabel yang pada masa itu tentu sangat revolusioner. Bayangkan, sebelumnya komunikasi jarak jauh itu sangat terbatas, tapi dengan radio semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Lalu pada tahun 1900-an, radio mulai dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih serius seperti navigasi dan komunikasi strategis, terutama dalam dunia transportasi. Sampai akhirnya di tahun 1920-an, radio berkembang menjadi media massa, bukan hanya alat komunikasi, tapi juga sumber hiburan dan informasi bagi masyarakat luas. Jadi di sini kita bisa lihat, radio itu berkembang dari teknologi eksperimen menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, radio juga punya masa kejayaan yang sangat kuat, terutama sebelum televisi dan internet berkembang. Pada masa itu, radio bukan sekedar media, tapi benar-benar menjadi teman sehari-hari masyarakat. Kalau saya dulu masih ingat, drama radio seperti Saur Sepuh, Satria Mandangkara, dan Misteri Gunung Merapi itu sangat fenomenal, sampai diangkat di sebuah serial televisi. Orang-orang mendengarkannya dengan penuh imajinasi, membayangkan alur cerita hanya dari suara. Ini menarik karena menunjukkan bahwa kekuatan radio itu ada pada storytelling dan kedekatan emosional dengan pendengar. Bahkan bisa dibilang, radio waktu itu membentuk budaya populer tersendiri di masyarakat. Jadi, walaupun tanpa visual, daya tariknya tetap sangat kuat. Masuk ke era sekarang, radio tidak hilang, tapi justru beradaptasi. Teknologi digital membuat kualitas siaran jauh lebih jernih dan stabil dibandingkan dengan sistem analog. Kita juga melihat adanya berbagai bentuk radio modern, seperti radio digital terestrial yang masih berbasis frekuensi, tapi lebih canggih. Radio satelit yang bisa dinikmati oleh pengguna yang mobile, dan yang paling dekat dengan kita sekarang adalah radio streaming. Dengan streaming, radio bisa diakses kapan saja dan di mana saja lewat internet. Ini menunjukkan bahwa radio tidak lagi bergantung pada perangkat konvensional, tapi sudah menjadi bagian dari ekosistem digital. Artinya, radio yang bertahan adalah radio yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku audiens. Nah, di balik siaran radio yang kita dengar setiap hari, sebenarnya ada sistem organisasi yang cukup kompleks. Tiap stasiun radio punya struktur yang berbeda-beda, tergantung pada sumber daya, modal, dan strategi mereka. Ada radio yang hanya beroperasi secara lokal di suatu kota, ada juga yang berjaringan secara nasional. Bahkan ada juga yang membangun kerjasama dengan berbagai stasiun lain. Selain itu, radio juga harus punya identitas yang jelas melalui yang disebut sebagai format radio. Misalnya, ada radio yang fokus ke musik, ada yang ke berita atau talk show. Ini penting karena format inilah yang menentukan siapa target pendengarnya dan bagaimana mereka bisa tetap menarik di tengah persaingan media.
Jadi sebenarnya radio itu bukan sekedar siaran, tapi juga industri yang dikelola secara strategis dan profesional. Kita masuk ke akar dari industri rekaman, yaitu tokoh-tokoh penting yang punya kontribusi besar dalam perkembangan teknologi perekaman suara. Ada 4 nama utama yang perlu kita ingat. Pertama, Thomas Alva Edison dengan penemuan fonograf, yang bisa dibilang sebagai cikal bakal alat perekam suara. Lalu ada Chichester Bell dan Charles Tainter yang mengembangkan grapofon sebagai penyempurnaan dari teknologi sebelumnya. Dan yang tak kalah penting adalah Emil Berliner dengan gramofon yang kemudian menjadi dasar dari sistem piringan hitam yang sangat populer di masanya. Menariknya, perkembangan ini tidak terjadi secara linier dan tenang, tapi justru diwarnai oleh persaingan yang cukup sengit antar perusahaan, terutama sebelum abad ke-20. Misalnya, Columbia Phonograph harus bersaing dengan Edison North America Phonograph Company dalam mengembangkan teknologi dan menguasai pasar. Tapi justru dari persaingan inilah muncul inovasi-inovasi baru, seperti alat rekam yang semakin praktis dan bisa diproduksi massal, misalnya sonograf dan disc player. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa industri rekaman sejak awal memang sudah dibentuk oleh 2 hal utama, inovasi teknologi dan kompetisi bisnis. Keduanya saling mendorong sehingga teknologi rekaman terus berkembang, dari alat sederhana menjadi industri besar yang kemudian kita kenal sampai sekarang. Kalau kita melihat perjalanan industri rekaman, ternyata tidak selalu mulus. Di era 1930-an, industri ini sempat mengalami keterpurukan yang cukup serius. Penjualan turun drastis dan banyak perusahaan gulung tikar. Ini menunjukkan bahwa industri media sangat rentan terhadap kondisi ekonomi dan perubahan teknologi. Tapi menariknya, selalu ada titik kebangkitan. Salah satunya ketika ditemukan bahan baru seperti nikel yang membuat media rekaman jadi lebih efisien dan praktis. Lalu saat Perang Dunia II, memang ada penurunan lagi, tapi radio justru membantu industri rekaman bertahan dengan menyiarkan hasil rekaman tersebut. Masuk ke tahun 1970 sampai 1990-an, industri ini kembali berjaya, terutama saat musik disco booming dan teknologi berkembang dari piringan hitam ke kaset, lalu ke CD. Dari sini kita bisa belajar bahwa industri kreatif itu siklusnya dinamis, jatuh, bangkit, dan terus beradaptasi. Nah, perubahan paling besar terjadi ketika masuk ke era digital. Teknologi digital benar-benar mengubah cara produksi, distribusi, bahkan konsumsi musik. Kalau dulu rekaman harus diproduksi secara fisik, sekarang cukup dalam bentuk file yang bisa digandakan tanpa batas. Distribusinya pun tak lagi lewat toko, tapi lewat platform online dan streaming. Ini membuat akses jadi sangat mudah, siapapun bisa mendengarkan musik kapan saja. Tapi di sisi lain, ini juga menimbulkan masalah serius, terutama soal pembajakan dan hak cipta. Banyak orang bisa mengunduh tanpa membayar, sehingga model bisnis lama tidak lagi relevan. Karena itu, industri rekaman harus berinovasi. Misalnya dengan berkolaborasi dengan perusahaan teknologi dan telekomunikasi. Jadi di sini kita melihat digitalisasi itu membuka peluang besar, tapi sekaligus menghadirkan tantangan baru yang tidak sederhana. Kalau kita lihat dari sisi organisasinya, industri rekaman itu sebenarnya cukup kompleks karena menghasilkan 2 jenis produk sekaligus. Pertama, mereka membuat alat rekam seperti CD atau media penyimpanan. Kedua, mereka juga memproduksi isi rekaman itu sendiri, seperti musik atau film. Nah, untuk menjalankan semua itu dibutuhkan struktur organisasi yang lengkap. Ada talent seperti penyanyi, musisi, dan pencipta lagu. Ada bagian produksi yang mengurus proses rekaman. Ada juga distribusi yang memastikan produk sampai ke konsumen, baik secara offline maupun online. Jadi, industri rekaman ini bukan sekedar soal seni, tapi juga soal manajemen, teknologi, dan strategi bisnis yang terintegrasi.
Di era digital sekarang, tantangan yang dihadapi radio dan industri rekaman semakin kompleks. Pertama, soal migrasi teknologi. Bahwa tidak semua pelaku industri siap beralih dari analog ke digital. Kedua, dilema hak cipta. Di satu sisi, orang ingin akses mudah dan gratis. Tapi di sisi lain, kreator butuh dihargai melalui royalti. Ketiga, yaitu model bisnis. Dari yang dulu mengandalkan penjualan fisik, sekarang harus mencari cara baru sebagai langganan digital atau kolaborasi dengan platform lain. Dan yang terakhir, yaitu persaingan konten. Radio sekarang tidak hanya bersaing dengan sesama radio, tapi juga dengan podcast, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya. Jadi tantangannya bukan hanya teknis, tapi juga strategis dan bahkan etis. Nah, kalau kita refleksikan semuanya, kita bisa melihat bahwa radio dan industri rekaman sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang, tapi terus berubah mengikuti zaman. Dari yang teknologi sederhana menjadi industri besar, lalu terdisrupsi oleh digitalisasi. Intinya, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Di era sekarang, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tapi juga oleh kemampuan membaca perubahan, berinovasi dalam model bisnis, dan tetap menjaga nilai etika seperti hak cipta. Jadi sekarang sebagai mahasiswa komunikasi, penting bagi kita bukan hanya memahami sejarahnya, tapi juga mampu melihat peluang dan tantangan ke depan. Karena masa depan media ada di tangan generasi yang mampu berpikir kritis dan adaptif. Terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum.